kami berencana memasak ikan bandeng dengan pepaya. Tapi karena sudah saatnya panen, kita bantu dulu yuk. Pohon yang berusia 7 bulan saja sudah bisa dipanen. Makanya tidak perlu menunggu pohonnya tinggi. Buah pepaya sudah matang dan siap dipetik. Ayo kawan, ambil pepayanya. Pepaya ini berkulit tebal, berbentuk lonjong. Ketika matang berwarna kuning dan rasanya manis. Pepaya California banyak ditanam petani karena memiliki harga yang lebih mahal daripada jenis yang lainnya. Cara memetiknya gampang kok. Tinggal putar saja dan beres deh. Saatnya kita beraksi. Nah, semua warga sudah berkumpul nih. Karena panen bandeng memerlukan bantuan banyak orang Bulangers. Apalagi ditambak seluas 8 lapangan sepak bola seperti ini. Setelah air ditambak dikurangi, jaring mulai dirapatkan agar ikan terkumpul. Bulangers, aku lagi ikut panen bandeng nih. Banyak tuh lihat, loncat-loncat itu. Kira-kira berapa ya dapatnya hari ini? Ikuti aku terus yuk, ngebolang yuk. Ayo, wabut. Oh iya Bulangers, masa panen ikan bandeng setiap 6 bulan sekali. Nah, ikan sudah mulai terkumpul. Wah, banyak juga ya. Tapi tidak semuanya dipanen loh. Harus dipilih dulu sesuai dengan ukuran yang siap jual. Makanya paman-paman ini harus bergerak cepat sebelum ikannya mati. Mau dijadikan apa ayo kira-kira ikan ini? Makanya ikuti aku terus ya. Ngebolang yuk. Kita bagi tugas yuk agar makanan cepat matang. Tugas Davis mengupas dan membersihkan semua bumbu-bumbunya. Walau memasak di alam, tapi bumbu yang kita pakai lumayan lengkap loh. Agar rasanya enak tenan. Pepaya ini akan kami gunakan untuk alat memasak. Jadi sebagai pengganti kukusan besi. Kalau tugasku menumbuk semua bumbu sampai halus. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk mengurangi aroma amis pada ikan bandeng. Jeruk juga dapat membuat daging empuk dan lebih cepat matang ketika dimasak. Bumbu yang sudah halus langsung ratakan ke ikan agar meresap ke semua bagian. Tinggal bungkus ikan memakai daun pisang yang sudah dibersihkan. Bungkus satu persatu saja ya agar ikan matang merata. Masukkan semua bungkusan ikan ke dalam pepaya. Lalu kunci memakai potongan bambu agar tidak tumpah ketika dipanggang. Terakhir, tinggal panggang deh. Memasak ikan dengan cara seperti ini memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tapi tenang saja, pasti jadinya enak. Buah pepaya akan gosong di bagian luarnya saja. Tapi bagian dalamnya masih empuk. Jadi tidak membuat bandeng gosong. Nah, ini dia bandeng panggang pepaya mudanya. Dari aromanya saja sudah menggugah selera. Sudah ada nasi dan lauk pun sudah siap. Langsung saja kita sikat. Pas banget di siang hari makan berat seperti ini. Sambil ditemani pemandangan indah Bukit Gosari, jadi menambah nafsu makan kita. Ayo, habiskan. Dagingnya empuk dan bumbunya meresap sampai ke bagian dalam daging. Hehehe.
dia tempat pembuatan otak-otak bandeng khas Gresik milik pamanku Rashid. Setiap hari dibutuhkan 500 ekor bandeng untuk dibuat otak-otak. Sebelum dimasak, bandeng harus dibersihkan sisiknya terlebih dahulu. Lalu pisahkan bagian kulit dengan daging. Cara memisahkannya unik loh bolangers. Cukup tusuk memakai bambu, tekan-tekan dagingnya, lalu tarik keluar. Walaupun terlihat mudah, tapi perlu keahlian khusus bolangers. Ini dia daging bandeng yang sudah dipisahkan dengan kulitnya. Daging ini harus dicampur dengan telur dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Campur semua bahan, lalu aduk sampai kalis. Masukkan adonan yang sudah jadi ke dalam kulit ikan. Harus pelan-pelan ya bolangers, agar kulit tidak sobek. Bandeng yang sudah terisi adonan harus dijepit memakai bambu dan diikat memakai pelepah pisang. Inilah kenapa otak-otak bandeng sering disebut bandeng capit, karena posisi ikan yang terjepit di antara dua bilah bambu. Oles bandeng dengan bumbu, lalu bungkus deh dengan daun pisang. Kalau daun sudah gosong, tinggal kupas daun, lalu panggang lagi sampai matang. Wah, kebagian juga kita. Terima kasih ya Paman. Aku mau bikin bumbu khas Gresik, namanya petis. Petis itu ada banyak macamnya, tapi sekarang aku mau bikin petis udang. Seru kan? Ayo, siapa yang sering makan petis? Bumbu beraroma kuat ini memang ciri khas daerah Gresik bolangers. Tapi udah ada yang tahu belum cara pembuatannya bagaimana? Bagian udang yang dibuat petis adalah bagian kepalanya saja. Ulek semua kepala udang sampai halus. Udang yang sudah halus harus disaring terlebih dahulu. Kita hanya ambil air perasannya saja ya. Masak adonan sampai air mendidih sambil diaduk-aduk agar adonan tidak pecah. Kalau sudah mulai mengental seperti bubur, tandanya sudah hampir matang bolangers. Nah, kalau sudah berwarna coklat tua, berarti petis sudah siap diangkat. Kira-kira mau dibuat jadi apa ya petisnya? Ikuti kami terus yuk. Semua bumbu sudah lengkap. Ada bawang-bawangan, cabai, kunyit, garam, otak-otak, dan petis. Kupas dan haluskan semua bumbu dengan cara diulek. Soal ulek mengulek, kita serahkan ke bibi saja yuk. Haluskan juga otak-otak bandeng dengan cara diremas-remas. Agar lemper lebih gurih, siapkan santannya juga yuk. Tumis dulu bumbu yang sudah halus sampai harum dan wangi. Lalu masukkan otak-otak yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur ke daging bandengnya. Tinggal campur deh ketan dengan pewarnanya. Isi bagian tengah bandeng yang sudah dibumbui. Lalu tutup pakai daun. Oh iya bolangers, ketan yang dipakai yang setengah matang ya. Karena lemper masih harus dimasak lagi. Oh iya, agar tidak lengket, olesi daun memakai minyak goreng. Kukus ketan kurang lebih 30 menit sampai pulen. Nah, ini dia lemper otak-otak bandeng dan petis buatan kita. Dijamin rasanya enak. Setelah lelah ngebolang seharian, memang paling pas makan makanan berat. Jangan lupa sebelum disantap, cocol dulu pakai petis udangnya. Enak tenan. Kali ini aku mau ngebolang di tanah kelahiran ibuku di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Panjalu. Kita mau panen kacang tanah nih bolangers. Nu kieu? Oh, nu kitu sok cinsernya. Teh. Tama, Dika, ka dieu bawa suukna. Mun teh. Hayo barudak, kita kumpulkan kacang tanah yang sudah dicabut ya.
Bolangers, sebagian masyarakat Panjalu banyak memanfaatkan lahan untuk pertanian. Jadi nggak heran sejauh mata memandang, hamparan perkebunan dan persawahan membentang luas. Kacang teh rek dibikin naon teh? Oke, iya kacang teh dikulup kangge bebetian. Mang, abi bari ngiringan atunya. Mangga. Ayo tuh barudak. Gaskan. Ayo. Bolangers, untuk bisa mendapatkan hasil alam seperti ini dibutuhkan waktu dan perawatan yang gak mudah loh. Makanya jangan pernah membuang-buang makanan ya. Rasanya sangat menyenangkan, bisa panen langsung dari kebun milik keluarga sendiri. Akhirnya panen kacang dan ubi jalar selesai juga. Bolangers, sementara kakak mengantarkan hasil panen ke rumah bibi, kami sengaja membawa sedikit kacang tanah dan ubi jalar untuk kami olah sebagai pengganjal perut. Adri tama, sok pesekannya sukna. Mohon lang. Pasti enak ya mah. Pasti enak. Nah, Bolangers, sekarang kita mau masak nih ubi sama kacang yang tadi udah kita panen. Kita mau bikin ubi kacang amis nih. Caranya mudah kok. Rebus ubi dan kacang tanah dengan bambu, lalu tambahkan gula aren. Aku jadi penasaran, seperti apa rasanya ya? Sengit ya mah. Pasti raos ya mah. Pasti. Ayo. Nah, Bolangers, inilah saat yang kami tunggu-tunggu. Saat icip-icip. Olahan ubi kacang amis emang paling enak disantap selagi panas. Raos. Gurihnya kacang tanah, manisnya ubi jalar dan gula aren jadi satu di mulut. Raos pisan, euy. Raos. Enak ya sukna. Oh iya Bolangers, puncak acara bebeltian sebentar lagi akan dimulai nih. Aku dan teman-teman mendapat tugas untuk membantu Bibi menyiapkan kacang tanah dan ubi jalar sebagai suguhan. Cuci bersih kacang tanah, kemudian kukus. Siapkan juga ubi yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Kak, potongan helai tanya suluhna. Bolang, terus beres eta kacangna. Atas Bi. Sok enggal urang sepankeun. Dalam acara bebeltian, biasanya warga Panjalu akan sukarela memberikan jamuan untuk bisa dinikmati oleh tamu-tamu yang datang. Tunggu sampai kacang tanah dan ubinya matang ya. Nah, Bolangers, bebetian itu nggak harus dengan hasil alam, boleh apa saja. Tapi karena Panjalu terkenal dengan hasil alam yang melimpah, jadi kita pakai hasil alam, contohnya ubi dan kacang. Bolang, terus asa ki engel sana ki tanah. Oh, mohon Bi. Terus itu lang. Ada panasnya. Hayo, kita angkat Bolangers. Siapkan nyiru. Kemudian kita tata semua olahan yang ada. Akhirnya suguhan untuk bebeltian selesai juga Bolangers. Semoga banyak yang suka ya. Syukurlah cuaca sudah mulai cerah. Masyarakat sudah mulai penuh untuk ikut kegiatan puncak acara Nyangku Bolangers. Arak-arakan ini namanya kirap pusaka. Puluhan tokoh adat Panjalu beriringan membawa sejumlah pusaka yang dibungkus dengan kain untuk dibawa menyeberang ke situ Lengkong. Nah, Bolangers,
Bolangers, arak-arakan sudah mau sampai situ Lengkong nih. Dan sekarang kita mau ikut iring-iringannya sambil bawa pepetian. Baik deh, barisannya. Oh iya Bolangers, selain melaksanakan adat dan tradisi, acara nyangku ini bisa dijadikan ajang bersilaturahmi antar warga. Gak sedikit loh sanak saudara yang jauh datang dan ikut serta dalam kemeriahan gelaran ini. Iring-iringan dimulai dari alun-alun Panjalu menuju titik penyeberangan yang ada di situ Lengkong. Wah, ramai sekali ya. Kita ikut itu ke rombongan. Enggak usah, kita mah di sini aja. Itu mau ke Nah, Bolangers, ternyata rombongan yang tadi itu mau menyeberang untuk berziarah nih. Tapi ternyata kita di sini aja nunggu warga-warga lain untuk menikmati ini nih, pepetian. Baru gimana? Setelah sampai di tempat yang ditentukan, rombongan akan menyeberang menggunakan perahu mesin Bolangers. Sementara tamu undangan dan warga akan menunggu di dermaga situ Lengkong. Saatnya kita bagikan suguhan bebetiannya yuk. Bebetian melambangkan rasa syukur warga akan hasil alam yang sudah didapat Bolangers. Gak butuh waktu lama, suguhan yang kami siapkan langsung habis Bolangers. Duh, senangnya. Ngeunah pisan. Kita bisa sambil makan bareng sama warga. Ayo Pak, Bu, mangga. Kita lanjutkan petualangan kita ya Bolangers. Oh iya Bolangers, situ Kubang adalah bagian dari situ Lengkong, merupakan danau terbesar yang ada di Ciamis. Hari ini kami akan mengikuti salah satu rangkaian acara nyangku. Namanya Gubyak. Gubyak adalah tradisi menangkap dan menjaring ikan beramai-ramai. Wang, ayo nama orang coba dikepung yuk. Berudak, ayo orang kepung yuk. Ayo. Barengannya. Peserta Ngagubyak nggak ada batasan usianya, semua boleh ikut kok. Ternyata untuk mendapatkan ikannya nggak mudah ya. Tapi aku nggak mau nyerah Bolangers. Ayo kita jaring sampai dapat. Jenis ikan yang didapat kebanyakan ikan mas. Ayo Idris. Dapat menang tilunya. Hasil tangkapan ikan yang kami dapatkan lumayan banyak Bolangers. Satu persatu ikan mas bisa kami kumpulkan. Nah Bolangers, hasil ikan yang didapat akan dibuat menjadi masakan khas Panjalu. Bolangers, ikan yang tadi udah kita ambil, sekarang mau kita bikin pais belum Bolangers. Teh, bumbunya udah siap semua? Udah tuh. Bahan-bahannya mudah didapatin kok. Selain ikan mas, ada bawang bawangan beserta daunnya, garam, kecombrang, dan pelengkap lainnya. Dika, tama eta pasangkeunnya kentengna. Teh. Bungkus ikan mas dengan daun pisang. Tambahkan sejumlah pelengkap seperti potongan bawang dan lainnya. Oh, mohon dik. Iya, candak ya kadi itu. Di atas dah. Terakhir, bakar di atas genteng panas sampai matang. Dika, punten Dika, dibalik-balikan. Wonang. Aduh, sama kan eta. Dik, punten dik, dibolak-balik. Sat, gak pakai lama. Olahan pais belum jadi deh. Nah, Bolangers,
ikannya sudah matang nih. Langsung mau kita santap. Ayo berudak. Teh, sok dibuka teh. Mantap Bolangers. Rasa ikan masnya gurih pisan. Apalagi ditambah bumbu yang lengkap. Mantap. Lang, coba tadi ngaku biar menang loba. Di kama menang loba. Biar kita pernah sanal. Wah, kawan-kawanku makannya lahap. Ayo, mari kita habiskan semuanya. Bolangers, terima kasih ya sudah mengikuti petualanganku di Tanah Panjalu. Aku senang deh bisa melihat lebih dekat salah satu adat tradisi Nyangku. Semoga aku bisa mendapatkan kesempatan yang sama ya di tahun depan. Cerita ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita ya Bolangers. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Takut dosa. Emas saya udah banyak, mau ditaruh di mana? Mas Kuriti nggak ngeliat. Emang situ nggak takut dosa? Jadi pengen minum, ntar batal puasa saya. Takut dosa? Wah, iya. Emang nggak takut dosa? Ayo dah. Ih, malah amat sih abang. Orang kaya suruh bawa gerobak. Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7.